Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang sedang mendengarkan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreator Misteri. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang cukup. Seperti biasa, Kreator Misteri akan mempersembahkan asupan horor untuk kalian semua. Kali ini ada sebuah cerita di mana dalam cerita tersebut menceritakan sebuah kejadian yang aneh dan menyeramkan, yaitu tentang seorang pemuda yang ingin sekali dimiliki oleh sesosok kuntilanak. Tak usah panjang lebar, ini dia ceritanya. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Kisah ini terjadi kisaran tahun 1998 sampai 1999 tentang seorang pemuda, sebut saja Parmin, yang diikuti dan juga disukai oleh sosok lelembut berwujud kuntilanak bernama Sum. Selama hampir 40 hari sejak pertama kali Parmin melihat sosok itu, perhatian demi perhatian terus diberikan oleh sosok kuntilanak itu, yang tentunya menjadi teror yang sangat mengganggu dan menyeramkan baginya. Di sebuah dusun kecil yang berada di kecamatan paling utara Kabupaten Temanggung, di rumah sederhana tinggallah seorang pemuda berumur 22 tahun yang bernama Parmin. Ia anak tunggal dan hanya tinggal dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak Parmin berumur 8 tahun. Parmin memang bukan keluarga kaya, tapi tidak bisa juga disebut miskin, karena nyatanya ia bisa sekolah hingga lulus SMA dari usaha ibunya membuat keripik singkong. Sejak lulus, Parmin membantu ibunya untuk menyuplai keripik singkongnya ke warung-warung hingga pasar, bersamaan dengan pecahnya krisis moneter tahun 1998. Permintaan justru meningkat, tapi tak dibarengi dengan pemasukan. Karena dampak dari krisis moneter, banyak pedagang yang mengutang. Tapi itu tak membuat usaha Parmin dan ibunya goyah. Mereka tetap berjalan meski harus terbiasa dengan sistem yang berbeda. Setiap pagi dan sore, Parmin mengantar pesanan di tempat yang berbeda-beda, mulai dari pasar hingga desa-desa dengan motor Honda CB100-nya. Parmin dengan giat membantu ibunya, menyuplai dan menagih uang ke setiap pelanggannya. Upahnya 12.000 per hari. Itu sudah cukup baginya. Lagian, itu kan upah bersih. Karena bensin dan makan, jelas Parmin masih ikut dengan ibunya. Ia sangat nyaman dan bahagia dengan pekerjaannya itu. Namun, ia tak tahu bila suatu hari sesuatu hal akan terjadi. Di suatu siang selepas Parmin dari pasar, ia yang sedang melepas penat di kursi ruang tamu dipanggil oleh ibunya. Parmin diminta untuk mengambil bahan baku keripiknya di tempat Pak Sarman, seorang petani ketela yang menjadi salah satu penyedia bahan baku untuk usaha keripik singkongnya. "Hah, Kang Sarmani, apa ra ono liyane to, Mak? Mbok nang wo Sukri ae," jawab Parmin seraya menyarankan untuk mengambil saja ke Pak Di Sukri, petani ketela tetangganya. "Gone wo Sukri durung panen, wis ndang mangkat selak sore, mengko liwat si growong nek kesorean ra ilok,"
kata ibunya dari dapur sambil mengingatkan Parmen. Karena jalan menuju rumah Pak Sarman melewati daerah Sigrowong, salah satu wilayah hutan pinus di pinggiran Kabupaten Temanggung. Parmen yang masih rebahan di kursi pun menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 13:30. "Ah, ngosek mak, tak ngeliap sedelo," kata Parmen kepada ibunya, yang sebenarnya ia agak malas untuk ke tempat itu. Hingga tak terasa, Parmen pun ketiduran dan dibangunkan kembali oleh ibunya jam 4:30 sore. "Parmen, ki wis jam 4:30 lo, cepet lek mangkat," kata ibunya membangunkan Parmen dengan agak marah. Parmen pun buru-buru keluar, menyalakan motornya dan berangkat menuju tempat Pak Sarman. Tapi apesnya, ban motor Parmen bocor. Ia menyadari setelah merasakan sisi bagian belakang motornya mulai tak enak. Tak mungkin ia pergi ke tempat Pak Sarman dengan posisi ban belakangnya bocor. Dengan lesu, ia pun turun dan mendorong motornya ke tambal ban di pinggir jalan raya, yang untungnya tidak begitu jauh dan terlihat masih buka. Ditambalkanlah ban motornya. Parmen menunggu dengan agak gelisah. "Wah, nanti lewat Sigrowong lagi," batinnya dalam hati. Tapi ini memang kesalahannya yang tidak mengindahkan omongan dari ibunya untuk berangkat siang tadi. Singkat waktu, sekitar 30 menit kemudian, ban motornya selesai ditambal. Setelah membayar, Parmen langsung tancap gas menuju rumah Pak Sarman. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Langit juga sudah mulai gelap. Awalnya tak ada yang ganjil di perjalanannya. Tapi dari kejauhan, Parmen melihat seorang wanita mengenakan kaos oblong putih. Wanita itu berjalan ke arah yang berlawanan dengan Parmen. Di sini Parmen tak berpikir macam-macam, karena ketika jarak mereka semakin dekat, Parmen melihat wanita itu membawa sabit di tangan kanannya dan tali di tangan kirinya. "Oh, mencari rumput," pikir Parmen dalam hati. Kondisi jalan di situ memang agak rusak, jadi mau tak mau, Parmen semakin memelankan laju kendaraannya. Hingga akhirnya, Parmen dan wanita itu berada di jarak yang cukup dekat. "Wanita muda nih," kata Parmen dalam hati. Mata mereka pun saling bertemu. Dengan tanpa curiga, Parmen pun melempar senyuman pada wanita itu, dan senyuman itu pun dibalas. Namun, disinilah keadaan semua berbalik. Karena senyumannya diiringi dengan kucuran darah yang keluar dari mulut sang wanita itu. Melihat itu, Parmen pun langsung memalingkan pandangannya dan menancap gas. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Itulah kata yang terucap dari mulutnya di sepanjang jalan. Sesekali Parmen menampar pipinya, berharap ini hanyalah mimpi. Sampai akhirnya ia tiba di rumah Pak Sarman bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. "Kok maghrib tondul?" kata Pak Sarman sambil menyuruh Parmen untuk masuk. "Oh Kikang, mau nyong keturun," jawab Parmen dengan sedikit terbata-bata. Pak Sarman pun menyiapkan pesanan Parmen. Sementara di sini, Parmen masih terlihat shock. Namun ia mencoba untuk menenangkan diri. Dari dalam, Pak Sarman membawa satu karung penuh berisi ketela. "Kosek to, ojo kesusu, bar maghrib wae ndul," kata Pak Sarman seraya meletakkan karung itu di dekatnya. Di sini Parmen yang biasanya supel pun hanya menganggukkan kepalanya. "Nang apa to, kok pucet ngono? Bar nemoni apa?" kata Pak Sarman ketika melihat gelagat Parmen. Di sini akhirnya Parmen pun bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. "Nyong bar diweruhi demit Kang,
nang si Growong nyong saiki rawani bali, jelas Parmin. Lawong surup-surup kok liwat si Growong, kata Pak Sarman sambil tertawa. Seakan tahu resiko lewat di daerah itu saat petang hari. Dan si Parmin tak berani pulang, tapi dalam hatinya ia tak mungkin membiarkan ibunya di rumah sendirian. Ibunya juga pasti akan khawatir. Sementara Pak Sarman juga tak bisa mengantar, karena selain tak berani, beliau juga tak mempunyai kendaraan. Akhirnya setelah menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian, Parmin pun memaksakan diri untuk pulang, membawa satu karung penuh ketela yang diikat di jok belakang motornya. Di sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Parmin berdoa dalam hati. Hingga ketika Parmin melewati daerah itu lagi, jantungnya berdegup kencang. Pandangan matanya ia luruskan ke depan. Ia tak berani menoleh. Dan setelah beberapa meter dari tempat itu, tiba-tiba grek, seperti ada sesuatu yang menumpangi di bagian belakang motornya. Parmin sangat bisa merasakan, kini motornya terasa lebih berat. Di sini pikiran Parmin mulai macam-macam, namun ia tak berani memeriksanya. Yang bisa ia lakukan adalah tancap gas, dan bagaimana caranya agar ia cepat sampai di rumahnya. Hingga ia pun sampai di pintu gapura masuk desanya. Disinilah Parmin baru berani untuk berhenti dan memeriksa ada apa di belakangnya. Namun setelah dicek, dia tak menemukan apa-apa. Parmin pun menghela nafas lega dan menjalankan kendaraannya lagi untuk menuju rumahnya. Singkat cerita, ia pun sampai di rumahnya. Ibunya yang khawatir sedikit memarahinya. Namun di sini Parmin tak menceritakan apa yang tadi ia alami kepada ibunya. Di sini Parmin menggunakan ban bocor sebagai alasan mengapa ia pulang terlambat. Dengan muka lesu, Parmin mengangkat karung itu menuju dapur di bagian belakang rumahnya. Ia pun mencuci mukanya dan segera masuk ke kamar. Parmin merebahkan diri di atas ranjangnya sambil merenungi apa yang tadi ia alami. Ia seperti tak percaya, karena ini adalah pengalaman pertamanya bersentuhan dengan dunia lelembut. Seketika itu rasa ketakutannya kembali muncul saat mengingat wajah wanita itu. Ia segera keluar dari kamarnya dan menemui ibunya di dapur yang tengah melepaskan ketela dari kulitnya. Parmin pun membantu ibunya tanpa ada obrolan yang mengiringi mereka seperti biasanya. Apakah aku harus cerita? Batin Parmin. Walaupun sampai aktivitas itu selesai, tak ada satu kata pun yang terucap dari mulut Parmin. Waktu sudah semakin malam dan waktunya untuk istirahat. Sementara Parmin mulai merasakan pegal dan berat di pundak bagian kanannya. Entah apa penyebabnya, yang jelas ia tak mencoba untuk berpikir yang aneh-aneh. Tapi semakin lama pundaknya semakin berat, badannya juga terasa tak enak. Ia mencoba untuk tak menghubung-hubungkan hal itu dengan kejadian tadi. Meski sebenarnya firasatnya berkata, ini pasti ada hubungannya. Di sini Parmin yang mulai lemas mencoba untuk tidur. Ia sebenarnya juga sangat mengantuk, tapi ketika memejamkan mata, bayang-bayang wajah dari sosok wanita itu selalu muncul di pikirannya. Entah kenapa, Parmin merasa ia tak sendiri. Walaupun tak terlihat, tapi ia merasa ada orang lain di kamarnya selain dia. Berulang kali ia merubah posisi tidurnya, berharap bisa terlelap, namun tetap tak bisa. Hingga tiba-tiba ia mencium bau wangian seperti bau bunga melati. Seketika itu Parmin terperanjat
dan kini merubah posisinya menjadi duduk. Dahinya mengerenyit, matanya mengamati setiap sudut kamarnya, seraya meyakinkan apakah bau itu benar adanya. Tapi setelah diamati, bau melati itu berkutat kuat di dalam ruangan kamarnya. Parmin pun mulai ketakutan dan kembali meringkuk di ranjangnya. Dengan selimut tipis, ia menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala. Di balik selimut tipis, Parmin terus berdoa. Jangan-jangan dia ikut pulang ke rumah, batin Parmin. Dan di antara ketakutannya yang tak tergambarkan itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang seperti memanggilnya. Mas. Parmin menahan nafasnya setelah mendengar suara itu. Namun di sini ia tak begitu yakin apakah suara itu memang ada atau hanya halusinasinya saja. Hingga akhirnya, Mas, suara itu terdengar lagi dan ini jelas bukan halusinasinya Parmin. Tak selang beberapa lama, Mas, suara itu kembali terdengar dengan nada yang lebih panjang. Suaranya adalah suara dari seorang wanita, yang jelas itu bukan suara ibunya. Mendengar itu, keringat Parmin mulai bercucuran, lidahnya keluh. Jelas Parmin tak berani membuka selimutnya. Ia sangat ketakutan dan terus memejamkan matanya. Parmin merasa suara itu berada tepat di sampingnya. Mas, lagi-lagi suara itu muncul. Dengan ketakutannya yang sudah berada di ujung, Parmin pun mencoba membuka matanya, meski itu masih berada di balik selimutnya. Suara itu memang tak terdengar lagi. Namun, dari balik selimut tipisnya, Parmin samar-samar seperti melihat bayangan yang berada tepat di depan wajahnya, yang sedari tadi meringkuk dengan posisi tidur yang miring. Bayangan itu memang tak begitu jelas, namun cukup tergambar kalau itu adalah seseorang yang tengah sama-sama merebah satu ranjang dengan Parmin. Di sini ketakutan Parmin tentu bertambah, namun anehnya ia seperti tak sanggup untuk memalingkan pandangannya atau bahkan sekedar memejamkan matanya. Tubuhnya seperti terhipnotis, tak bisa bergerak dan terus menatap bayangan itu dari balik selimut. Perlahan-lahan Parmin merasakan ada yang membelai tubuhnya, mengusap-usap kepalanya. Parmin hanya terpaku kaku dan ia mulai tak bisa menahan tangisnya. Sementara belaian itu masih Parmin rasakan, semakin lama terasa nyata. Di sini Parmin pun mulai sedikit bisa bicara. Ojo ganggu nyong, kata Parmin dengan terbata-bata. Namun setelah ia berkata seperti itu, tiba-tiba selimut Parmin terbuka sendiri, seperti ada yang menariknya. Dan tepat di depan wajahnya, Parmin melihat wanita itu lagi. Kini wajah Parmin dan wajah wanita itu saling berhadapan. Parmin semakin menangis melihat itu. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu untuk memalingkan pandangannya. Sosok itu terus memandangi Parmin dengan senyuman kecil yang menyeramkan. Perlahan-lahan sosok itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Parmin. Dan saat benar-benar dekat dan hampir bersentuh muka, sosok itu berkata kepada Parmin dengan nada berbisik. Aku Sumira mas, isi kelingan toh karo aku, kata sosok itu seraya melebarkan senyumannya. Dan sosok itu pun memeluk Parmin dengan erat. Parmin mencoba memberontak sekuat tenaga, namun justru dibalas dengan tawa cekikikan oleh sosok itu. Sampai akhirnya Parmin bisa berteriak sekuat tenaga dan sosok itu pun menghilang begitu saja. Tak selang beberapa lama,
Ibunya yang nampaknya mendengar teriakan Parmen datang menghampiri Parmen. Malam itu menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. "Ono apa to, Men?" kata ibunya seraya mendekat ke Parmen yang masih di atas ranjang dengan keringat yang bercucuran. "Ono demit, Mak, ono demit," kata Parmen sambil menangis dan terbata-bata. Sang ibu pun mencoba menenangkan Parmen dan mengajaknya untuk pindah ke kamar ibunya. Parmen pun menurut dan segera beranjak dari ranjangnya dan tidur di kamar ibunya tanpa menceritakan lebih detail tentang apa yang baru saja ia alami. Singkat cerita, pagi pun tiba. Parmen terbangun dengan lesu. Ia berjalan pelan dan duduk di ruang tamu, melamun memikirkan tentang kejadian semalam. Di pagi yang dingin itu, refleks spontan Parmen menyilangkan tangannya ke kedua lengannya. Namun, ketika tangannya menyentuh lengan, Parmen seperti merasakan sakit di kedua lengannya. Parmen pun memeriksanya, dan anehnya terdapat luka lebam yang membiru di kedua sisi lengannya. Tak sengaja juga ia mengusap muka dan merasakan sakit yang sama. Segera Parmen bercermin dan terdapat luka kecil di pelipisnya yang sama seperti di lengannya. Aneh sekali luka ini yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa sebab. Parmen mencoba untuk tidak memperdulikan itu. Bergegas ia menuju ke dapur dan duduk di depan pawon atau tungku perapian. Terlihat ibunya yang sedang memasak. Sembari membunuh dingin, Parmen melamun menatap api yang membara di tungku itu. Tak selang beberapa lama, lamunan Parmen dipotong oleh perkataan ibunya. "Mula nek dikandani mak niki sok ngguku, dhek mesti diintili demit," kata sang ibu memecah lamunan si Parmen. "Mau bengi make weruh cah wedok ayu ning dhuwur lemari. Mesti kuwi sing melu bali dhek," kata ibu menjelaskan. Jadi, ternyata sang ibu mempunyai kelebihan untuk mudah melihat makhluk halus. Parmen dari dulu sebenarnya sudah mengetahui perihal kemampuan ibunya ini. Tapi, karena dia tak mempunyai bukti dan hanya sebatas omongan orang sekitar, jadi Parmen tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya, kejadian semalamlah yang membuat Parmen menjadi percaya, karena itu juga pengalaman pertamanya. "Setane isi melu nyong Rama," kata Parmen seraya mendekat ke ibunya. Sang ibu menatap Parmen dengan serius dan sepertinya melihat sesuatu di wajah Parmen. Ibunya langsung bertanya pada Parmen. "Demite weruhe nang sebelah ndi?" kata ibunya. "Ning sandingku, Mak, ning dhuwur kasur," jawab Parmen dengan raut muka yang panik. Sang ibu langsung menyeret Parmen ke kamarnya dan beliau memeriksa spray di ranjang Parmen. Dan apa yang ibu temukan sungguh jenggal, karena beliau menemukan sehelai rambut panjang beruban di atas kasur Parmen. Dan tak lama kemudian sang ibu langsung muntah-muntah. Entah apa yang sang ibu rasakan. Parmen terlihat memegangi ibunya dengan raut yang kebingungan. "Kono diundang gelek semo, ra beres iki," kata ibunya menyuruh Parmen untuk memanggil pamannya yang kebetulan masih tinggal dalam satu dusun. Parmen pun bergegas ke rumah Paman Semo dan menyuruhnya datang ke rumah. Terlihat kini Paman Semo dan Parmen berjalan beriringan dengan Parmen yang berada beberapa langkah di depan. Namun tak selang beberapa lama, Paman Semo seperti berlari dan memegangi pundak si Parmen. Tampaknya Paman Semo tahu akan sesuatu. Dan sampailah mereka di rumah. Bertemulah Paman Semo dengan sang ibu. "Ki Parmen kok kayane dimeloni, ki nyeng nemu rambut nang kasure," kata ibu Parmen seraya memperlihatkan temuan rambut itu.
Iya yu, yang wis ngerti. Lah kuwi demite, kayak mau gandeng tangane terus, kata Paman Semo sembari menengok ke arah Parmen. Parmen pun geser dari tempat berdirinya semula, seraya mengelus lengannya. Ia tentu terlihat sangat ketakutan, meski Parmen tak bisa melihat sosok yang menggandeng tangannya itu. Yang jelas, saat itu Parmen hanya merasakan berat dan pegal pada sisi lengan kanannya. Sedikit informasi, Paman Semo ini adalah adik kandung dari ibunya Parmen, dan beliau juga mempunyai kemampuan seperti ibu Parmen. Namun bisa dikatakan, kemampuannya ini benar-benar diasah. Jadi, Paman Semo ini terlihat lebih menguasai. Singkat cerita, hari ini semua aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan Parmen dan ibunya benar-benar ditunda dan fokus untuk mengatasi Parmen. Entah kenapa sang ibu terlihat sangat khawatir dengan Parmen. Beliau seperti mempunyai firasat kalau sesuatu ini akan berkepanjangan. Paman Semo terlihat ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu, dan setelah itu mendudukkan Parmen di ruang tengah. Di sini Parmen sudah mulai berlagat aneh, matanya melirik ke sana kemari, dan sesekali terlihat tersenyum. Sang paman pun mengajak bersalaman sambil mengucapkan doa-doa. Dan tak selang beberapa lama, tubuh Parmen pun menggelinjang dan mengeluarkan suara tertawa yang memekik. Suaranya pun bukan suara Parmen, melainkan suara seorang wanita. Parmen kerasukan. "Ojo ngemek-ngemek aku," kata sosok yang merasuki tubuh Parmen, seraya mengibaskan tangannya yang tadi bersalaman dengan Paman Semo. Sosok itu pun kembali tertawa. "Sopo ki? Saka endi? Ono opo rene? Metu," kata Paman Semo kepada sosok yang merasuki Parmen. "Sopo aku? Aku Sumirah," jawab sosok yang merasuki Parmen itu dengan tertawa. Tawanya semakin tak terkendali, sampai-sampai membuat para tetangga Parmen berdatangan. Setelah itu Paman Semo pun memegangi kepala Parmen. Ia membacakan doa-doa. Parmen pun terkulai tak sadarkan diri, dan digotonglah Parmen ke kamarnya. Sementara para tetangga mulai riuh menanyakan apa yang terjadi. Di sini sang ibu agak lega. Setelah beberapa saat kemudian, Parmen terlihat sudah siuman. Walau belum terkuak, apakah makhluk itu benar-benar pergi atau hanya keluar saja dari raga Parmen. Singkat cerita, malam pun tiba. Parmen sudah tak merasakan berat lagi di pundaknya. Walau di hatinya masih gelisah, takut makhluk itu akan mendatanginya lagi. Ibunya ingin menemani Parmen di kamar, tapi ia tak mau. Sebagai anak yang tidak manja, si Parmen menenangkan ibunya bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Parmen pun beranjak untuk tidur dengan tasbih di genggamannya. Malam itu terasa sangat senyap dan sepi. Bahkan suara binatang-binatang malam pun seperti tak terdengar di telinga Parmen. Ia mulai resah dan memutuskan untuk menyalakan radio, berharap ini bisa sedikit membunuh rasa gelisahnya. Hingga tak terasa, menit berganti jam. Semua siaran telah berakhir, namun Parmen masih terjaga. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 dini hari. Parmen mencoba untuk memejamkan matanya, seraya berzikir dengan tasbihnya. Namun entah mengapa, hatinya menjadi gusar. Pikirannya tentang sosok Sumirah tiba-tiba saja menguat. Ia mencoba merubah posisi tidurnya dan memaksa matanya untuk terpejam. Dan tiba-tiba seperti ada yang mengetuk kaca jendelanya. Seketika itu ia terperanjat, menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia segera memeriksa jendelanya dengan rasa penuh keraguan. Dengan tergesa-gesa dan tanpa aba-aba, Parmen membuka tirai jendelanya.
Dahinya mengernyit, matanya memeriksa kegelapan di balik jendelanya. Terlihat samar-samar pohon trembesi yang daunnya bergoyang tertiup angin. Seketika itu bulu kuduk merinding. Ia pun segera menutup tirainya kembali dan melompat ke ranjangnya. Dan kaca jendelanya pun diketuk lagi, kali ini dengan lebih keras. Parmin kembali terperanjat, namun ia enggan memeriksanya. Ia hanya memandangi jendelanya dan mengamati. Karena tirainya yang tipis, samar-samar ia seperti melihat bayangan di luar jendelanya. Segera Parmin memalingkan pandangannya dan bersikir dengan kencang. Dan kini pintu kamarnya perlahan terbuka. Parmin dengan sigap membalikkan badannya. Ia benar-benar tak siap untuk melihatnya. Dan terdengar suara dengan nada berbisik. Mas, iki aku, Sumirah. Parmin tentu gemetaran dan tak tahu harus berbuat apa. Yang ia bisa hanyalah terus bersikir seraya memejamkan matanya. Mas. Sosok itu berkata lagi. Dan entah dorongan dari mana, Parmin rasanya ingin membalikkan badan dan melihat sosok yang ada di belakangnya itu. Sampai akhirnya, seiring suara yang teruam memanggilnya itu, Parmin sedikit jengkel dan membalikkan badannya tanpa aba-aba, seraya berkata, Allahu Akbar.